Di dalam video ini, kami akan membahas beberapa teks yang sangat penting yang berkenaan dengan ajaran gereja Katolik, bahwa seseorang yang memegang jabatan di dalam gereja, tetapi yang mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan, kehilangan otoritas sejak saat ia mengkhotbahkan bidah tersebut, bahkan jika belum ada suatu deklarasi yang dibuat terhadap orang itu. Hal ini berkaitan secara langsung dengan posisi Katolik yang benar pada zaman kita ini, yakni bahwa para klaiman kepausan pasca Vatikan II adalah anti-paus yang bidah, dan bahwa tahta Santo Petrus kosong. Posisi ini sering disebut sebagai posisi sedevacantis. Kami akan berfokus kepada teks-teks yang berasal dari Paus Santo Celestinus sehubungan dengan sang bidah Nestorius. Dan prinsip yang akan kami bahas bukan hanya berlaku kepada hilangnya jabatan akibat bidah, tetapi juga terhadap bagaimana bidah menjadi impedimen atau halangan untuk mengambil jabatan. Nestorius adalah uskup Konstantinopel. Ia dikutuk sebagai seorang bidah pada konsili Efesus di tahun 431 karena ia menyangkal fakta bahwa Maria adalah Bunda Allah dan karena ia menentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi. Tuhan kita tentunya adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Santo Cyrillus yang adalah uskup Alexandria melawan serta membantah Nestorius. Santo Cyrillus memimpin pada konsili Efesus di bawah otoritas dari Sri Paus pada waktu itu, Paus Santo Celestinus. Nestorius dimakzulkan secara resmi oleh konsili Efesus pada tahun 431. Tetapi, ajaran sesat Nestorius telah dikutuk pada suatu sinode di Roma di tahun sebelumnya, pada tahun 430. Pada tahun 430, Paus Santo Celestinus juga menugaskan Santo Cyrillus untuk bertindak sebagai wakilnya, untuk memperingatkan dan memberitahu Nestorius bahwa jika Nestorius tidak mencabut pernyataannya dalam kurun waktu 10 hari, ia akan dijatuhi hukuman ekskomunikasi, dan Santo Cyrillus akan mengurusi tahta Nestorius atas nama Roma. Paus Celestinus jelas melaksanakan otoritas atas Santo Cyrillus dan Nestorius, dan Santo Cyrillus mengakui otoritas Paus Celestinus untuk melakukannya. Walaupun video ini tidak membahas bukti untuk kepausan di masa gereja awal, kasus Nestorius adalah suatu contoh lain tentang bagaimana keutamaan yurisdiksi kepausan diakui di dunia timur pada masa itu. Faktanya, kasus Nestorius membuktikan Katolisisme dan posisi sedevacantis. Nah, sebelum Nestorius dimakzulkan secara resmi oleh konsili Efesus dan suatu proses hukum gerejawi sedang diadakan terhadap Nestorius, Paus Santo Celestinus menulis beberapa pucuk surat tentang situasi ini pada musim panas tahun 430. Salah satu suratnya ditujukan kepada Yohanes dari Antioquia, di mana Sri Paus menulis, tanda kutip, "Tetapi, jika seseorang telah diekskomunikasikan atau diberhentikan dari jabatan keuskupan atau imamat oleh uskup Nestorius atau oleh para pengikutnya, setelah mereka mulai mengkhotbahkan hal-hal semacam itu, yakni bidah Nestorian, jelas adanya bahwa orang semacam itu telah terus berteguh dan masih terus berteguh dalam persekutuan kami, dan kami menghakiminya sebagai belum diberhentikan. Sebab vonis dari pria itu yang telah menunjukkan bahwa dirinya sendiri harus diberhentikan, tidak mampu memberhentikan seorang pun." Kutip tutup. Pertimbangkanlah kata-kata Sri Paus ini. Sri Paus mengajarkan bahwa tindak-tindak ekskomunikasi atau pemakzulan yang dilakukan oleh Nestorius, sejak saat Nestorius mulai mengkhotbahkan bidah, tindak-tindak itu tidak valid. Sri Paus juga berkata bahwa pria itu, yakni Nestorius, yang telah menunjukkan bahwa dirinya sendiri harus diberhentikan, tidak mampu memberhentikan seorang pun. Maka, Nestorius tidak memiliki otoritas untuk memberhentikan seorang pun sebelum ia dideklarasikan sebagai diberhentikan oleh suatu vonis gereja. Berdasarkan fakta bahwa Nestorius telah menunjukkan bahwa dirinya sendiri harus diberhentikan akibat mengkhotbahkan bidah. Jadi, sebelum adanya pemberhentian atau deklarasi manapun, orang yang mengkhotbahkan bidah-bidah semacam itu tidak mampu bertindak. Paus Celestinus jelas mengajarkan bahwa Nestorius, sejak saat ia mulai mengkhotbahkan bidahnya, secara otomatis kehilangan yurisdiksi atau otoritasnya. Hal ini membuktikan lebih lanjut bahwa para bidah manifest kehilangan yurisdiksi sebelum mereka dideklarasikan atau dikutuk secara resmi oleh vonis atau penghakiman manapun dari siapapun. Mereka secara otomatis terasing dari gereja Katolik dan kehilangan otoritas atas dasar hukum ilahi. Paus Celestinus membuat poin-poin yang serupa di dalam suratnya kepada para imam dan rakyat Konstantinopel yang dikirimkan pada waktu yang bersamaan. Ia menyatakan, tanda kutip, "Bagaimanapun, untuk mencegah agar vonis dari ia yang telah menjatuhkan satu vonis ilahi atas dirinya sendiri tidak tampak memiliki kuasa bahkan untuk satu saat pun,
Otoritas dari tahta apostolik kami telah secara terbuka menetapkan bahwa uskup, imam, atau orang Kristen dari profesi manapun yang telah dimakzulkan dari posisi mereka atau dari persekutuan oleh Nestorius dan mereka yang merupakan bagian dari kelompoknya sejak saat mereka mulai mengkhotbahkan bidah, tidak boleh dianggap sebagai dimakzulkan atau diekskomunikasikan. Tetapi semua orang ini telah dan sampai sekarang masih berada di dalam persekutuan kami. Sebab barang siapa terjerembab karena ia mengkhotbahkan hal-hal semacam itu, tidak mampu memakzulkan atau memberhentikan seorang pun. Kutip tutup. Seperti yang dapat kita lihat, Sri Paus mengajarkan kebenaran yang sama tentang hilangnya yurisdiksi secara otomatis, dan ia menggunakan otoritas dari tahta apostolik. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa Nestorius telah menjatuhkan suatu vonis ilahi atas dirinya sendiri. Kata-kata Sri Paus itu mengacu kepada hukum ilahi yang mendepak para bidah terang-terangan keluar dari gereja Katolik secara otomatis dan merampas yurisdiksi dari diri mereka. Perkataan Sri Paus ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi beberapa bidah anti-sedevakantis yang luar biasa tidak jujurnya sungguh dengan lancang mengklaim bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Celestinus di sini adalah bahwa ekskomunikasi dan pemakzulan yang diberlakukan oleh Nestorius dan orang-orang yang seperti dirinya dibatalkan oleh suatu deklarasi di kemudian hari. Klaim semacam itu adalah omong kosong dan hampir tidak perlu ditanggapi. Tetapi, untuk membantah lebih lanjut klaim itu, seseorang dapat mencatat bahwa sewaktu Paus Celestinus berbicara tentang waktu atau saat sejak dari mana ex quo Nestorius mulai mengkhotbahkan bidah, predicare ceperunt, yang sudah terjadi jauh sebelum Nestorius divonis atau dideklarasikan sebagai terekskomunikasi, Sri Paus berkata bahwa Nestorius tidak mampu memberhentikan seorang pun. Sri Paus menggunakan kata poterat yang ada dalam kala linguistik imperfect. Kala linguistik imperfect mengacu kepada masa lalu. Secara harfiah, Paus Celestinus menuliskan bahwa Nestorius tidak mampu memberhentikan seorang pun, neminem. Maka, sejak waktu atau saat ex quo Nestorius mulai mengkhotbahkan bidah, predicare ceperunt, ia tidak mampu memberhentikan seorang pun. Pernyataan Sri Paus itu tentunya tidak berarti bahwa Nestorius mampu memberhentikan seseorang sampai suatu deklarasi dikeluarkan di kemudian hari. Tidak. Artinya, Nestorius kehilangan otoritasnya untuk memberhentikan atau memakzulkan seseorang sejak saat ia mulai mengkhotbahkan ajaran sesatnya, jauh sebelum suatu deklarasi dibuat oleh gereja atau seorang pun. Paus Celestinus sungguh menyampaikan prinsip bahwa para bidah terang-terangan secara otomatis kehilangan otoritas atas dasar hukum ilahi, dan siapapun yang menyangkal kebenaran ini tidaklah jujur. Itulah mengapa di dalam buku 2 bab 30 dari De Romano Pontifice, di dalam bagian yang membahas bagaimana para bidah manifest kehilangan yurisdiksi secara otomatis sebelum suatu penghakiman atau ekskomunikasi apapun, Santo Robertus Bellarminus mengutip kedua teks dari Paus Santo Celestinus ini untuk memperkuat argumennya. Setelah mengutip teks-teks tersebut, Santo Robertus Bellarminus menyatakan, tanda kutip, Paus Nikolas pertama mengulangi dan menegaskan hal yang sama, kutip tutup. Maka, ajaran Paus Celestinus bahwa Nestorius kehilangan otoritas sejak saat ia mulai mengkhotbahkan bidah dan bahwa para bidah terang-terangan kehilangan yurisdiksi secara otomatis adalah posisi dari tahta apostolik serta para paus. Segera setelah Santo Bellarminus mengutip teks-teks ini, ia membantah penolakan dari beberapa orang yang berargumen bahwa Paus Celestinus dan para bapa lainnya semata-mata berbicara tentang hukum-hukum gerejawi yang berlaku pada masa itu tentang hilangnya yurisdiksi secara otomatis, yang menurut mereka dibatalkan oleh hukum gerejawi dari Konsili Konstans. Santo Bellarminus membantah penolakan itu dengan menyatakan, tanda kutip, sebab sewaktu para bapa itu berkata bahwa para bidah kehilangan yurisdiksi, mereka tidak mengemukakan suatu hukum manusiawi pun, yang tidak satu pun dari antaranya mungkin sudah ada pada waktu itu tentang perkara ini. Tetapi, para bapak itu berargumentasi atas dasar kodrat bidah tersebut. Sedangkan Konsili Konstans tidak berbicara kecuali tentang orang-orang yang diekskomunikasikan, yakni tentang mereka yang melalui satu vonis gereja telah kehilangan yurisdiksi. Para bidah bagaimanapun, bahkan sebelum suatu ekskomunikasi, berada di luar gereja dan kehilangan segala yurisdiksi, sebab mereka dikutuk oleh penghakiman mereka sendiri, seperti yang diajarkan oleh Sang Rasul di dalam Titus 3. Dalam kata lain, mereka telah terpotong dari tubuh gereja tanpa ekskomunikasi, seperti yang dijelaskan oleh Hieronymus. Kutip tutup. Jadi, para bidah manifest kehilangan yurisdiksi secara otomatis oleh karena hukum ilahi sendiri,
Berdasarkan kodrat bidah tersebut sebelum suatu ekskomunikasi apapun, seseorang yang membaca karya Santo Bellarminus ini akan melihat bahwa ia mengulang-ulangi poin ini, bahwa para bidah terpotong dari gereja oleh karena diri mereka sendiri sebelum suatu penghakiman manapun dari gereja atas dasar kodrat bidah tersebut, dan seterusnya. Walaupun demikian, beberapa tradisionalis palsu tertentu akan berkata bahwa maksud sesungguhnya dari Santo Bellarminus di sini sepenuhnya berlawanan, yakni bahwa orang-orang yang mengkhotbahkan bidah hanya kehilangan otoritas setelah orang lain menghakimi atau memvonis mereka. Pernyataan semacam itu adalah suatu misrepresentasi yang tercela. Posisi Santo Bellarminus adalah bahwa seorang bidah terang-terangan kehilangan yurisdiksi dan jabatan sebelum deklarasi apapun. Hal itu terbukti secara jelas dari kata-katanya dan dari referensi-referensinya kepada Paus Santo Celestinus tentang perkara ini, yang mengajarkan hal yang sama. Jadi, menimbang fakta-fakta ini, untuk membuktikan bahwa para pemimpin sekte Vatikan II tidak memegang yurisdiksi, seseorang bahkan tidak perlu pertama-tama berfokus kepada bila mana mereka adalah bidah, yang tentunya mereka memang demikian adanya. Tetapi, seseorang dapat dengan sederhana membuktikan bahwa mereka mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan. Seseorang yang mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan tidak dapat memiliki yurisdiksi atas para umat beriman. Seperti yang dikatakan oleh Santo Bellarminus, tanda kutip, akan menjadi kondisi yang paling menyedihkan bagi gereja seandainya ia dipaksa untuk mengakui seekor serigala yang secara terang-terangan berkeliaran mencari mangsa sebagai seorang gembala. Kutip tutup. Jika seorang individu adalah serigala yang memangsa orang-orang dengan khotbah yang bidah, ia tidak memegang yurisdiksi di dalam gereja Katolik. Otoritas gereja kenyataannya tidak dan tidak mampu menuntun orang kepada ajaran sesat. Santo Robertus Bellarminus membuat poin yang sama yang dibuat oleh Paus Celestinus tentang bagaimana orang-orang yang mengkhotbahkan bidah kehilangan yurisdiksi di dalam bab 10 dari karyanya tentang gereja militan. Tanda kutip, itulah sebabnya Paus Celestinus dan Paus Nicholas di dalam teks-teks yang dikutip berkata bahwa seorang uskup yang sesat sejak waktu ia mulai mengkhotbahkan bidah tidak mampu melepaskan atau mengikat seorang pun. Kutip tutup. Perhatikan, sejak waktu ia mulai mengkhotbahkan bidah. Faktor kuncinya adalah apa yang dikhotbahkan oleh orang itu, dan bukan bila mana orang itu telah menerima deklarasi. Terdapat pula beberapa teks dari Santo Robertus Bellarminus tentang para bidah yang disalahpahami dan disalahgunakan oleh para tradisionalis palsu. Kami mungkin akan membantah kesalahan itu di dalam suatu video yang lain. Tetapi, perkataan dari Santo Robertus Bellarminus di sini, dan yang terpenting, dari Paus Santo Celestinus, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Prinsip ini, bahwa orang-orang yang mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan tidak dapat memiliki yurisdiksi, tentunya berlaku kepada anti-Paus Fransiskus dan para anti-Paus Vatikan II lainnya. Anti-Paus Fransiskus mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan, dengan berkata bahwa adalah satu dosa untuk mengonversikan orang-orang kepada agama Katolik. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. Ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Bahwa Martin Luther tidak membuat kesalahan dalam hal justifikasi. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. Bahwa terdapat tanda kutip martir-martir muslim, protestan, dan tanda kutip ortodoks timur, bahwa orang-orang protestan dan skismatis berada di dalam gereja Kristus. In virtù del nostro battesimo, tutti formiamo l'unico corpo di Cristo. Le diverse membra, infatti, formano un solo corpo. Bahwa orang-orang yang bercerai dan tanda kutip menikah kembali boleh menerima komuni kudus, bahwa hukuman mati tidak dapat diterima. Earlier this year, the Pope made a change to the catechism regarding the death penalty.
Consequently, the Church teaches in light of the gospel that the death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person, and she works with determination for its abolition worldwide. Dengan mempromosikan indifferentisme religius dan lain sebagainya, kami dapat menyebutkan ajaran-ajaran sesatnya yang lain. Kenyataan itu sendiri, bahwa Fransiskus mengkhotbahkan bidah-bidah tersebut dan suatu Injil yang sesat, membuktikan bahwa ia tidak dapat memegang yurisdiksi atas gereja. Itulah ajaran dari gereja Katolik. Prinsip yang sama berlaku secara umum kepada para tanda kutip uskup pemurtad di bawah Fransiskus dan para anti-Paus Vatikan II yang lain. Nah, walaupun poin-poin ini begitu kuat, beberapa orang akan tetap menolak dengan berargumentasi bahwa beberapa waktu setelah Nestorius mulai mengkhotbahkan bidah, Santo Cyrillus dari Alexandria menanti keputusan dari Paus Santo Celestinus sebelum ia secara resmi mengumumkan perpecahan persekutuan dengan Nestorius. Tetapi, tindakan Santo Cyrillus itu sama sekali tidak menentang poin-poin yang sedang kami bahas. Terdapat suatu perbedaan antara A. Prosedur-prosedur hukum gerejawi yang menjatuhkan penalti dan efek dari hukum kanonik kepada seseorang dan atau secara fisik atau administratif memberhentikan seseorang dari jabatan, gelar, serta aksesorinya. Dan B. Prinsip hukum ilahi yang bekerja secara otomatis untuk mendepak seseorang keluar dari tubuh Kristus dan menghilangkan kepemilikan yurisdiksi. Bahkan jika orang-orang yang seharusnya memberlakukan penalti atau prosedur hukum gerejawi gagal untuk melakukannya. Jika ada seorang Paus Katolik, seperti Paus Santo Celestinus, adalah suatu tindakan yang pantas dan bijak bagi Uskup Alexandria untuk membiarkan atasannya, yakni Paus Celestinus, untuk memimpin dalam proses gerejawi untuk menindaki sesama uskup seperti Nestorius. Dan jelas adanya bahwa seorang Katolik yang sejati seperti Paus Celestinus akan melakukannya. Tetapi, seandainya Paus Celestinus tidak pernah bertindak, atau dalam kasus yang lebih buruk, memutuskan untuk bergabung dengan sang bidah Nestorius, hal itu tidak berarti bahwa hukum ilahi yang mendepak Nestorius tidak beroperasi, atau bahwa Santo Cyrillus lalu tidak akan telah bertindak untuk melaksanakan hukum gerejawi. Santo Cyrillus hanya bertindak secara pantas dan dengan rendah hati, dengan membiarkan Paus Celestinus memimpin dalam perkara tentang bagaimana Nestorius harus ditindaki menurut hukum gerejawi. Tetapi, hukum ilahi tetap berlaku dalam kasus apapun, yang memampukan dan sewaktu menjadi cukup jelas adanya, mewajibkan para umat beriman untuk menolak sang bidah itu. Dan Paus Celestinus sendiri memberikan kepada kita benak gereja dalam perkara ini, sewaktu ia mengajarkan bahwa Nestorius kehilangan otoritas sebelum prosedur-prosedur gerejawi dilaksanakan terhadap dirinya. Adalah suatu fakta pula yang bahkan diakui oleh para anti-sedevakantis, bahwa berbagai orang Katolik pada waktu itu menolak Nestorius dan memandangnya sebagai berada di luar gereja serta tidak memiliki otoritas sejak waktu ia mulai mengkhotbahkan bidah. Beberapa orang juga berkata, Konsili Efesus berkata bahwa konsili itulah yang memakzulkan Nestorius, seperti yang diakui bahkan oleh Santo Bellarminus. Hal itu memang benar adanya. Tetapi kita harus mengerti bahwa kata-kata memakzulkan dan pemakzulan dapat di dalam berbagai konteks sederhananya merujuk kepada diberhentikannya seseorang secara fisik dari jabatannya dan dari segala aksesorinya. Proses pemakzulan gerejawi itu dapat dan harus dilaksanakan terhadap seseorang yang telah kehilangan kuasa spiritual yang menyertai jabatannya atas dasar hukum ilahi karena orang itu mengkhotbahkan bidah. Kembali lagi, Paus Celestinus mengajarkan bahwa Nestorius kehilangan yurisdiksinya sewaktu ia mulai mengkhotbahkan bidah-bidahnya. Tetapi, Paus Celestinus tetap memerintahkan agar suatu proses dilaksanakan terhadap Nestorius untuk memberhentikannya sepenuhnya, yakni memakzulkannya dari segala hal yang berkenaan dengan jabatannya. Maka, tergantung konteksnya, kata pemakzulan dapat mengacu kepada diberhentikannya seseorang secara fisik dari jabatannya, atau hilangnya kuasa spiritual secara otomatis. Sebagai kesimpulan, marilah mempertimbangkan beberapa fakta lainnya yang membantah suatu kesalahan umum yang dimiliki oleh orang-orang tentang para bidah. Beberapa tradisionalis palsu mengklaim bahwa seseorang yang berkata bahwa dirinya seorang Katolik dan yang belum secara kanonik diperingatkan atau dinyatakan sebagai seorang bidah, tidak mungkin adalah seorang bidah, terutama seorang bidah notorius atau bidah terang-terangan. Pandangan semacam itu tidak benar. Buku yang berjudul The Delict of Heresy atau Delik Bidah oleh Romo Eric Mackenzie, dokter hukum kanonik,
diterbitkan oleh Catholic University of America dan dianugerahi sebuah imprimatur pada tahun 1932. Di dalam buku ini, sang penulis menunjukkan bahwa seseorang bukan hanya dapat menjadi seorang bidah sebelum diperingatkan secara kanonik atau divonis secara resmi, tetapi orang semacam itu dapat menjadi seorang bidah notorius sebelum mendapatkan peringatan secara kanonik atau vonis secara resmi. Sayangnya, buku tersebut memang memuat beberapa pandangan modernis yang tercela tentang perkara keselamatan. Itu adalah suatu bukti yang lain bahwa kerusakan yang terjadi dalam hal iman, terutama tentang perkara keselamatan, telah bermula sebelum Vatikan II. Bagaimanapun, penulis buku itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang hukum kanonik dan delik bidah. Sang penulis menunjukkan bahwa terdapat suatu perbedaan antara delik sederhana bidah dan suatu bentuk pelanggaran atau delik yang lebih berat. Bentuk delik yang lebih berat ini melibatkan suatu penolakan terhadap peringatan-peringatan kanonik. Tentang kebersalahan atas delik sederhana bidah tanpa suatu peringatan kanonik apapun, sang penulis berkata, tanda kutip, seorang pelanggar yang bersalah atas delik sederhana bidah, yang oleh karena itu belum melanjutkan pelanggarannya dengan mengabaikan secara memberontak peringatan-peringatan dan hukuman-hukuman kanonik dan belum bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik, memperoleh ekskomunikasi gerejawi di dalam bentuknya yang paling sederhana. Kutip tutup. Kita dapat melihat di sini bahwa tidak seperti pendapat beberapa kaum anti-sedevakantis dan tradisionalis palsu, seseorang dapat bersalah atas delik kanonik bidah dan diekskomunikasikan sebelum seseorang mengabaikan peringatan-peringatan kanonik dan tanpa bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik. Dalam kata lain, walaupun orang itu mengaku diri sebagai seorang Katolik, seseorang menjadi bersalah atas delik kanonik bidah jika orang itu bersikeras menyangkal atau meragukan suatu dogma. Sekarang, kami akan menunjukkan bahwa penulis yang sama juga mengakui bahwa sang bidah sederhana, walaupun gereja belum membuat sebuah deklarasi tentang orang itu, dan walaupun ia belum bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik, yakni, walaupun orang itu masih mengaku diri sebagai seorang Katolik, orang semacam itu mungkin adalah seorang bidah notorius, yang notorius secara de facto. Kami meminjam dan mengadaptasikan istilah notorius dari bahasa Inggris. Istilah ini adalah kata sifat, yang berarti bahwa suatu hal atau seseorang terkenal akibat keburukan hal atau orang tersebut. Notorius secara de facto berbeda dari notorius secara de jure. Notorius secara de jure mengacu kepada suatu keadaan di mana suatu vonis telah dijatuhkan oleh seorang hakim kanonik atau sang pelanggar telah mengaku di dalam pengadilan. Dalam kata lain, istilah ini mengacu kepada suatu deklarasi dan proses kanonik. Sebaliknya, notorius secara de facto tidak memerlukan suatu deklarasi atau proses kanonik. Keadaan ini tidak memerlukan sang pelanggar untuk bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik. Notorius secara de facto mengacu kepada suatu keadaan di mana tindak pelanggarannya diketahui secara publik dan sifat keberdosaan dan imputabilitasnya juga diketahui secara publik. Kami akan memberikan satu contoh. Mari mengandaikan di kalangan umat Katolik beredar kabar bahwa seorang imam menyatakan hal yang bidah tentang Allah Tritunggal. Tetapi tidak diketahui apakah sang imam hanya keliru dalam perkara itu ataukah ia dengan sengaja menentang ajaran Katolik tentang perkara tersebut. Dan mari mengandaikan bahwa kesalahan imam itu adalah tentang suatu poin yang lebih rumit dan bukan suatu poin yang mendasar tentang Allah Tritunggal. Dalam kasus ini, walaupun pelanggaran imam itu diketahui secara publik, pelanggarannya itu belum tentu secara pasti bersifat notorius secara de facto. Karena walaupun A, pelanggarannya diketahui oleh orang banyak, namun B, sifat keberdosaan atau imputabilitasnya tidak diketahui secara publik. Berikut suatu kutipan dari komentar praktis tentang Kitab Hukum Kanonik dari tahun 1943 sehubungan dengan keadaan notorius secara de facto. Tanda kutip, suatu pelanggaran bersifat notorius oleh karena notorietas fakta jika pelanggaran itu diketahui secara publik dan dilakukan dalam keadaan-keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat disembunyikan oleh dalih apapun ataupun dibenarkan oleh suatu alasan pun yang diakui oleh hukum, yakni fakta dari pelanggaran itu serta imputabilitasnya atau pertanggungjawaban kriminalnya harus diketahui secara publik. Kutip tutup. Sekarang, mari mempertimbangkan Fransiskus. Fransiskus adalah seorang bidah notorius, yang notorius secara de facto, karena A, pernyataan-pernyataannya yang sesat diketahui oleh jutaan orang, dan B, kenyataan bahwa ia secara sengaja menentang dogma Katolik adalah suatu hal yang diketahui secara publik.
Jutaan orang tahu bahwa Fransiskus mengatakan banyak hal yang menentang dogma Katolik tentang keselamatan, gereja, pernikahan, evangelisasi, dan lain sebagainya. Sifat keberdosaan dari pelanggaran-pelanggarannya serta imputabilitas yang terlibat di dalamnya juga diketahui secara publik. I think this is very worrisome. It's a clear contradiction of what the church has taught since its beginning. If you go back to Augustine or Aquinas or any of the great thinkers, I think this is not a development. I think this is a contradiction. The death penalty is not immoral per se. The church has never taught that. It's taught just the exact opposite. Father Murray, what is this, in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster. I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the church has always taught. What I'm getting from Pope Francis, reading what he says, watching his videos, tweets, and all that, is the idea that it doesn't really matter what your religion is. I mean, this is crazy, Chris. You start putting it all in context. We've got free and easy annulments, maybe de facto Catholic divorce coming up. You've got atheists going to heaven. Protestants don't need to convert. He's got this. We started the monologue talking about the fact that now our Jewish brothers and sisters are on their own. You fend for yourself, folks. You don't need the Catholic Church. You don't need Christ. You don't need to be under the Roman Pontiff. What's going on, Chris? How much more ridiculous can this come? Can this go? And we continue to call it Catholic. This isn't the Catholic Church anymore. What is it? Ribuan orang di dunia mencela Fransiskus karena ia berbuat dosa dengan menentang dogma-dogma Kristiani. Kenyataannya, Fransiskus telah membuktikan imputabilitas dari dirinya sendiri, serta sifat keberdosaan dari tindakan-tindakannya dengan mengakui bahwa ajarannya mungkin adalah bidah, dan oleh karena itu bahwa ia tidak peduli. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía. Sewaktu ia mengakui bahwa ia mungkin mengajarkan bidah, dan oleh karena itu bahwa ia tidak peduli, ia membuktikan kebersalahan atau imputabilitasnya secara publik. Imputabilitasnya juga dibuktikan oleh banyak hal yang lain. Jadi, Fransiskus adalah seorang bidah notorius, yang notorius secara de facto. Hal ini sama sekali tidak diragukan. Seorang bidah notorius tidak dapat memegang jabatan di dalam gereja. Harus dicatat pula bahwa seseorang dapat mewujudkan bidahnya melalui perbuatan, pengabaian, maupun pernyataan. Tindakan-tindakan Fransiskus di samping pernyataan-pernyataannya membuktikan bahwa ia seorang bidah notorius. Tanda kutip, kata-kata adalah sarana komunikasi yang biasa, walaupun bukan satu-satunya sarana komunikasi. Pikiran dapat diwujudkan secara penuh dalam tanda-tanda, tindakan-tindakan, atau pengabaian-pengabaian. Maka dari itu, delik bidah akan memiliki banyak bentuk. Perbuatan itu sendiri dari suatu tindakan pun yang menandakan bidah, contohnya, pernyataan tentang suatu doktrin yang menentang atau berkontradiksi terhadap suatu dogma yang telah diwahyukan atau didefinisikan, memberikan dasar-dasar yang cukup untuk praduga yuridis atas kebejatan bidah. Kutip tutup. Berikut adalah suatu kutipan lain dari Roma Mackenzie, di mana ia mengakui bahwa seorang bidah sederhana yang sudah dijelaskannya lebih awal sebagai orang yang belum dijatuhi vonis, belum diperingatkan secara kanonik, dan belum tentu telah bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik, mungkin adalah bidah notorius secara de facto. Tanda kutip, semua orang bidah yang telah divonis bersifat notorius, setidaknya dengan notorietas de jure. Beberapa orang bidah sederhana dan beberapa bidah yang bergabung ke dalam suatu sekte non-Katolik mungkin bersifat notorius secara de facto. Tetapi orang-orang lainnya yang kemungkinan merepresentasikan kasus biasa hanya akan merupakan pelanggar-pelanggar secara tersembunyi. Kutip tutup. Jadi, seseorang dapat menjadi bidah notorius tanpa peringatan kanonik, tanpa deklarasi, dan walaupun orang itu mengaku diri Katolik. Fransiskus adalah seorang bidah notorius. Termasuk golongan bidah notorius adalah para tanda kutip uskupnya yang mengikuti Vatikan II serta para anti-paus pemurtad lainnya dari sekte Vatikan II, yang adalah kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Mackenzie juga mengakui bahwa seseorang dapat menjadi notorius secara de facto tanpa suatu proses yudisial. Dalam teks ini yang membahas suatu kanan tertentu, tanda kutip, seandainya delik bidah itu telah menjadi notorius adanya, baik secara de facto maupun melalui proses yudisial, terdapat kesempatan yang lebih kecil untuk memberlakukan kanon ini. Kutip tutup. Jadi,
orang-orang dapat menjadi notorius secara de facto tanpa proses yudisial. Fransiskus yang terus-menerus mengkhotbahkan Injil sesat serta ajaran sesat adalah seorang bidah notorius. Dan siapapun yang memberitahu Anda bahwa Fransiskus bukanlah bidah notorius, tidak tahu apa yang ia katakan. Para bidah notorius dan orang-orang yang mengkhotbahkan bidah secara notorius tidak dapat memegang jabatan, sebagaimana yang telah kami buktikan dari ajaran Paus Santo Celestinus. Di samping itu, di hadapan fakta-fakta ini, adalah suatu dosa untuk bersikeras menganggap orang-orang tersebut memiliki otoritas di dalam gereja. Pandangan semacam itu menuntun seseorang kepada berbagai jenis kesimpulan yang salah. Pandangan itu menentang kesatuan gereja, mengompromikan pengakuan iman yang sejati, serta mendorong orang-orang untuk tunduk kepada serigala yang akan memangsa mereka. Jadi, posisi Katolik yang sejati pada masa ini adalah bahwa tahta Santo Petrus kosong. Itulah posisi yang harus diambil oleh umat Katolik. Gereja Katolik yang sejati masih ada di dalam suatu sisa umat Katolik tradisional yang sejati. Anda sedang mendengarkan seorang anggota dari Gereja Katolik yang sejati pada zaman kita ini. Situasi masa kini di Roma telah dinubuatkan, seperti yang ditunjukkan oleh materi kami.